Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Gito Nugroho. Saya dari Waikanan, Lampung. Nah, baiklah teman-teman sekalian, melalui video ini saya akan memberikan informasi tentunya tentang pengalaman saya mengikuti pelatihan public speaking di 8 sesi dengan 4 pembicara. Nah, pembicaranya yang pertama Kak Hengki, yang kedua Kak Eli, yang ketiga bersama dengan Kak Satria, yang keempatnya bersama dengan Kak Trifty. Tentunya pembicara ini adalah seseorang yang expert di bidangnya masing-masing. Ya, materi yang disampaikan tentu saja sangat luar biasa, sehingga memberikan motivasi-motivasi dan pengalaman-pengalaman baru kepada teman-teman peserta pelatihan, tentunya kepada saya pribadi juga tentunya ya. Nah, saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya mengikuti pelatihan selama 8 sesi. Apa sih yang saya dapatkan selama 8 sesi saya mengikuti pelatihan ini? Sebetulnya motivasi saya mengikuti pelatihan ini berangkat dari pengalaman saya pribadi atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya selama ini. Salah satunya tentang ketika saya berbicara di depan umum, ketika saya berpresentasi, itu kerap sekali saya tiba-tiba gemetar. Nah, saya sendiri tidak tahu apa sih penyebabnya selama ini tiba-tiba gemetar. Ya, padahal dari awal sudah dikondisikan dengan saya meyakinkan diri saya sendiri bahwasanya saya bisa karena saya menguasai materi yang saya sampaikan, gitu. Tapi kerap kali kadang-kadang ketika di tengah-tengah saya menyampaikan materi, kerap kali saya tiba-tiba gemetar, entah itu dari tangan saya, dari kaki saya, gitu. Ternyata ini ada jawabannya, ketemu jawabannya di sesi public speaking itu tadi. Nah, jawabannya apa? Seperti contoh, ternyata ketika kita tiba-tiba gemetar di pertengah-tengah sesi gitu, kita tidak boleh yang namanya pesimis lalu kita jadi blank gitu, tidak boleh. Ternyata ada teknik yang namanya teknik utilisasi, yaitu berselancar di atas suatu kesalahan atau suatu keadaan ya. Misalnya keadaan kita sedang gemetar ini. Nah, bisa saja kita spekulasi, misalnya kebetulan misalnya audiens kita cewek semua gitu misalnya. Waduh, kenapa ya kaki saya gemeteran gitu? Apa mungkin audiens saya atau peserta saya pada hari ini tuh ibu-ibu semua yang cantik-cantik ini sehingga saya terlihat grogi sampai gemeteran seperti ini? Karena biasanya saya menyampaikan itu di depan bapak-bapak, kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan saya sebelum saya mengikuti pelatihan itu, ketika saya berbicara kepada orang atau menghadapi seseorang. Misalnya saya ketika berhadapan dengan seseorang yang orang itu saya anggap memiliki otoriter lebih dibandingkan dengan saya. Nah, profesi saya adalah pembisnis jual beli bibit pertanian. Misalnya ada seorang yang akan beli dan orang ini misalnya anggota dewan gitu, anggota dewan. Wah, saya sudah beranggapan, wah orang ini pasti cerdas, pasti nanti banyak pertanyaan, pasti orang ini akan sulit ini, sulit untuk closing sama orang ini, akan sulit. Nah, ternyata persepsi seperti itu harus dibuang teman-teman. Ada tekniknya seperti itu. Ternyata ini adalah penyakitnya namanya limiting belief. Apa sih limiting belief itu? Limiting belief itu adalah suatu fenomena atau suatu pemikiran yang membatasi kemampuan kita sendiri. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Misalnya, sebenarnya kita ini bisa. Saya ini menguasai produk saya dan menguasai materi yang akan saya sampaikan. Tapi kenapa ya ketika saya ngedown dengan keadaan, waduh nanti jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan nanti ketika saya presentasi akan sulit karena banyak pertanyaan, jangan-jangan nanti banyak sekali kata jangan-jangan, padahal fenomena itu belum terjadi. Nah, itu namanya limiting belief. Sebelum fenomena atau kejadian itu terjadi, kita sudah membatasi diri kita sendiri. Itu yang kadang-kadang akan menjadi drop, akan mempengaruhi mental kita ketika kita presentasi di depan seseorang yang akan kita tuju itu tadi. Sehingga kadang
apa yang sudah ada di benak pikiran kita, sudah matang-matang kita persiapkan, tidak jadi sampai dengan sempurna gitu loh. Nah, itu salah satu contoh materi yang saya dapatkan di sesi public speaking gitu. Jadi sebetulnya public speaking itu kan tidak mengajarkan cara kita belajar bicara di depan orang banyak, cara kita menjadi pembicara motivator, itu hanya sebagian kecil ya. Tapi public speaking juga mengajarkan bagaimana sih cara kita berbicara secara enak gitu. Sehingga apa yang kita maksud, apa yang kita maksudkan, apa yang kita sampaikan itu dapat lebih mudah dimengerti oleh lawan bicara kita gitu. Tentunya dengan teknik-teknik verbal maupun non-verbal. Gitu. Teknik verbalnya apa? Dengan cara mengatur intonasi gitu. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita maksud itu lebih mudah untuk dicerna gitu oleh lawan bicara gitu. Bahasa non-verbal ya. Ternyata saya baru tahu di sesi public speaking, bahasa nonverbal itu ada 9 bahasa nonverbal. Salah satunya body language gitu kan ya. Bagaimana gerak tubuh kita ya, bagaimana gerak tubuh kita juga mempengaruhi atau membuat sempurna atau dengan apa yang kita sampaikan itu lebih membantu gitu. Misalnya seperti ini, saya memerintahkan, saya sedang berbicara, tapi saya bantu dengan tangan saya seperti ini. Nah, itu namanya body language itu. Jadi maksud saya akan bisa lebih terdelivery atau tersampaikan kepada orang secara baik atau secara mudah gitu kan, ketika disampaikan dengan verbal yang baik dan non-verbal yang baik. Nah, di 8 sesi ini sebenarnya diajarkan bagaimana sih sebelum kita berbicara ya, sampai kita berbicara di atas panggung, sampai dengan selesai closing statement, kemudian meninggalkan panggung, itu diatur semua karena memang ada aturannya atau cara-caranya gitu diajarkan. Tentunya tidak bisa saya sampaikan satu persatu melalui video ini karena materinya banyak sekali teman-teman, materinya banyak sekali dan tentunya banyak sekali manfaatnya. Ya mungkin cukup saya simpan dan mudah-mudahan bisa saya terapkan di kehidupan saya pribadi sehari-hari gitu. Jadi lebih bermanfaat ya teman-teman. Nah, itu tadi ya yang saya sampaikan 2 poin itu tadi, karena 2 poin itu tadi mewakili pertanyaan-pertanyaan saya sebelum saya mengikuti sesi public speaking 8 sesi pertemuan itu tadi, yang tentunya sebetulnya dari sesi 1 sampai dengan sesi 8 itu luar biasa sekali ya, kalau orang nyebutnya daging semua gitu, karena semua materi dapat kita serap gitu. Tentunya dengan materi-materi yang memberdayakan, yang positif gitu ya. Sehingga jujur ketika saya mengikuti sampai dengan tuntas, saya seperti terlahir menjadi pribadi yang baru gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan saya selama ini terjawab di sesi 1 sampai dengan 8 gitu kan. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri-pemateri atau coach yang luar biasa telah memberikan pencerahan-pencerahan atau ilmu-ilmu baru kepada kami, sehingga kami bisa memiliki wawasan baru ya, memiliki wawasan baru yang tentunya nantinya bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau nggak salah melalui lembaga Akira Training Center ya, saya ucapkan juga terima kasih yang telah memfasilitasi kami sehingga kami dapat belajar pengembangan diri melalui coach-coach yang luar biasa, tentunya dengan public speaking. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.